Oke anak-anak, nah sekarang kita mau belajar mengenai proyeksi ortogonal ya. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai sudut di antara dua vektor. Nah sekarang kita lanjut next ya. Nah, proyeksi, apa itu proyeksi ya? Ada yang tahu apa itu proyeksi? Iya, nih ya, kita mulai dari proyeksi ortogonal. Jadi sebenarnya proyeksi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Begitu ya. Jadi, cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2 begitu ya. Itu proyeksi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya proyeksi itu ada banyak ya jenisnya. Nah, tapi untuk di SMA ini kita akan mempelajari mengenai proyeksi ortogonal. Nanti kalau misalkan kamu punya kesempatan kuliah yang berkaitan sama matematika, mungkin kamu akan mempelajari proyeksi-proyeksi yang lainnya begitu. Tapi untuk saat ini kita belajar mengenai proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu apa? Jadi proyeksi tadi berbicara mengenai sudut pandang ya, atau cara pandang kita. Nah, kalau misalkan ortogonal, dia ini ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Yang menjadi poinnya di sini adalah ditarik garis tegak lurus. Ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar, begitu ya. Nah, ini. Jadi proyeksi ortogonal itu ada dua. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Di sini yang jadi pembeda adalah antara skalar dengan vektor. Masih ingat ya bedanya skalar sama vektor? Ya, kalau misalkan skalar ini dia berkaitan dengan satu nilai ya, nilai. Kalau misalkan vektor dia berkaitan dengan kedudukan, bicara mengenai arah gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini gambarnya. Misalkan ini adalah vektor ya. Ini adalah vektor. Vektor ini diproyeksikan, katanya proyeksi ortogonal itu ini ya, sebuah objek yang ditarik tegak lurus. Berarti ketika ibu tarik di sini, ini kan pangkal, ini ujungnya. Ujungnya vektor ini ibu tarik tegak lurusnya, Nah, titik-titik inilah yang proyeksi. Dan hasil proyeksinya adalah yang ini. Ini ya. Ini adalah hasil proyeksi vektor. Nah, perhatikan di sini ada hasil proyeksi vektor dan hasil proyeksi skalar. Jadi, nah, hasil proyeksi skalar itu adalah panjang vektor dari ini ke sini tuh berapa begitu ya. Kemudian kalau hasil proyeksi vektor lebih tepatnya di titik ini sih ya. Lebih tepatnya di titik ini kedudukan hasil proyeksi vektornya. Begitu ya. Jadi kalau skalar ini ingat berkaitan dengan panjang hasil proyeksinya, tapi kalau misalkan vektor ini bicara mengenai kedudukan hasil proyeksi vektornya. Oke, sampai sini paham? Bisa dipahami ya, Nak? Oke, sekarang kita lanjut. Kita pelan-pelan aja ya. Nah, ini dia ya. Ibu jelaskan sekali lagi. Jadi skalar ini dia tadi kan berbicara mengenai panjangnya ya. Panjangnya itu berapa? Nah, biasanya bisa disebut sebagai proyeksi panjang vektor ortogonal. Loh, Bu, kok di sini muncul vektor lagi? Apakah vektor tadi berbicara mengenai kedudukan? Kalian nggak usah bingung, karena ini ada kata panjang. Berarti kalau misalkan panjang vektor, artinya adalah skalar. Begitu ya. Ini sebenarnya main kata aja sih, tapi kadang anak masih bingung gitu. Jadi yang ditanya itu yang proyeksi vektor atau proyeksi skalar. Tapi kalau misalkan di sini panjang vektor,
maka langsung kamu connect. Itu adalah skalar ya. Karena rumus antara proyeksi skalar dengan proyeksi vektor pasti beda. Gitu ya. Nah ini, dalam kata lain, objek proyeksi adalah panjang vektor. Bener ya? Jadi skalar itu adalah panjang vektor. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini Ibu kasih contoh. Misalkan terdapat vektor A diproyeksikan pada vektor B. Maka proyeksi pada B yaitu, kita lihat ya. Ini rumusnya ya, Nak. Ini rumusnya, jadi kan ini bicara mengenai panjang. Kalau misalkan vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, nilai dari proyeksi skalarnya itu adalah C ini. Vektor C mutlak ini atau panjang vektor C. Ya, kalau ada mutlak artinya adalah panjang vektor C. Sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di sini. Nah, di sini Ibu punya vektor A. Kita perhatikan yang ini dulu ya. Ini vektor A, Ibu proyeksikan pada vektor B. Jadi vektor B ini adalah yang sepanjang ini. Nah, ini kan adalah vektor B ya. Nah, ketika Ibu proyeksikan vektor A terhadap vektor B, maka Ibu ambil dari ujung vektor ini, Ibu tarik tegak lurusnya. Nah, yang di sini, yang garis merah ini adalah, di sini dikasih nama C ya. C ini adalah hasil proyeksi vektornya. Begitu. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada tanda mutlak, maka panjangnya ini loh berapa begitu. Ini panjangnya berapa. Jadi proyeksi skalar ini adalah mencari panjang dari hasil proyeksi antara vektor A pada vektor B. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke gambar yang sebelah. Gambar yang sebelah ini berbeda. Gak sama ya, Nak. Kalau yang di sini, case-nya adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Berarti ini vektor B-nya, kemudian ini yang vektor A. Ini vektor A ya. Nah, kalau dikatakan proyeksi vektor B pada vektor A, maka yang vektor B-nya ini ujung vektor B yang jadi titik di mana kita mau ambil tegak lurusnya. Ya. Ujung vektor B ini kita tarik tegak lurusnya, kan ini vektor A-nya ya. Ibu tarik tegak lurusnya berarti ke sini, sap, begitu. Nah, yang vektor C ini adalah di titik ini ya. Di titik ini maka nanti itu yang menjadi nilai dari vektor proyeksi vektornya. Tapi kalau misalkan panjang yang vektor ini itu adalah proyeksi skalarnya. Begitu ya, Nak. Beda ya, Nak ya. Antara proyeksi A pada B dan proyeksi B pada A. Hati-hati. Oke, sampai sini paham ya perbedaannya. Kita pelan-pelan aja. Gitu. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti apakah nilainya antara proyeksi vektor A dengan vektor B dengan proyeksi vektor B pada vektor A? Apakah nilainya sama? Berbeda ya, nilainya berbeda, tapi itu nanti tergantung juga dari nilai vektornya itu sendiri. Begitu. Tapi Nak, perhatikan di sini, kalau misalkan rumusnya, Ibu hanya kasih rumus vektor A diproyeksikan pada vektor B. Ini adalah panjangnya A kali B per panjang vektor B. Nanti kalau umpama Ibu meminta kalian untuk menentukan proyeksi skalar vektor B, ini Ibu ganti vektor B pada vektor A, maka ini nanti dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi
vektor B dikali vektor A dibagi panjang vektor A. Ibu ulang ya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah proyeksi, tentukan proyeksi skalar vektor B pada A. Maka ini rumusnya bukan ini yang dipakai, tapi nilainya adalah vektor B dikali vektor A dibagi panjang vektor A. Karena ini kita proyeksikannya pada vektor A-nya, begitu. Oke, sampai sini bisa. Nanti kita akan latihan soal. Lanjut ya. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Kita bicara mengenai proyeksi vektor. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan yang skalar tadi bicara mengenai panjangnya. Nah, maka kalau misalkan proyeksi vektor, dia bicara kedudukannya. Kedudukan titik ini dengan titik ini. Gitu ya. Prinsipnya sama. Kalau misalkan A pada B dengan B pada A, prinsipnya sama yang kayak Ibu jelaskan pada proyeksi vektor skalar. Nah, kita masuk di dalam rumusnya ya, Nak. Nah, ini rumus kalau misalkan proyeksi vektor ortogonal A pada B, maka vektor C-nya, hasil proyeksi vektornya adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B-nya. Nah, nanti Nak, di sini kamu akan ketemu hasilnya itu berupa vektor. Ya, berupa vektor. Kalau yang di sini tadi dia berupa nilai ya. Tapi kalau misalkan yang di sini nanti berupa vektor. Oke, begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam contoh soal ya. Menentukan proyeksi skalar. Misalkan di sini vektor A-nya adalah 2i dikurang 3j plus k. Kemudian vektor B-nya adalah 2i dikurang 2j dikurang k. Begitu. Nah, kalau misalkan proyeksi skalar A pada B, maka skalar berarti dia berkaitan sama apanya? Iya, sama panjangnya ya. Di sini panjang vektor proyeksi skalarnya, begitu, dia adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B, begitu ya. Nah, sekarang berarti kita masukkan ya, vektor A 2 minus 3, 1. Vektor B-nya itu adalah 2, minus 2 sama minus 1. Dibagi panjang vektor B, berarti yang ini ya. Berarti dia 2 pangkat 2 ditambah minus 2 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2. Nah, maka 2 kali 2, 4. Minus 3 kali minus 2 plus 6 ya. 1 dengan minus 1, min 1 per, ini berapa Nak? 4 tambah 4 tambah 1, 9 ya. Oke, yang ini 4 plus 6 kurang 1, ya 9 ya. Per 3 ini ya, diakarin. Berarti panjang vektornya adalah 3. Nah, ini adalah hasil dari proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Begitu ya Nak, paham sampai sini? Oke, sekarang kalau misalkan kalian disuruh mencari proyeksi skalar vektor B pada vektor A, maka panjangnya adalah ini ya, C ini vektor B dikali vektor A dibagi panjang vektor, karena ini pada vektor A, ini adalah kita bagi sama panjangnya vektor A. Beda ya, kalau misalkan pada vektor B berarti dibagi sama panjangnya vektor B. Kalau misalkan pada vektor A berarti dibagi sama panjangnya vektor A gitu. Nah, kita masukkan ya Nak. Berarti di sini
2 minus 3, 1 dikali sama 2 minus 2 ini kurang 1 dibagi panjang vektor A, maka dia 2 pangkat 2 ditambah minus 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Oke, 2 kali 2 4, minus 3 kali 2 plus 6, 1 kali minus 1 minus 1 per, ya ini berapa? Akar 4 tambah 9, 13 ya. 13 tambah 1, 14. Oke, berarti hasilnya adalah 9 per 14. Nih. Nah, kalau misalkan pembaginya akar, kita bisa rasionalkan dia ya. Cara merasionalkannya adalah kita kalikan sama yang akarnya ini. Akar 14 per akar 14. Berarti ini 9 akar kali akar, kalau dalamnya sama berarti akarnya bisa hilang ya. Ini 14. Nah, ini adalah panjang proyeksi vektor proyeksi skalar B pada A, begitu ya. Nah, beda kan? Begitu. Oke anak-anak, nah sekarang ini kita pakai vektor yang sama ya, tapi kita diminta untuk mencari proyeksi vektornya. Ingat ya, bedanya proyeksi vektor sama skalar. Kalau misalkan proyeksi skalar, dia berupa panjangnya ya, panjangnya itu berapa begitu. Nah, kalau misalkan proyeksi vektor itu adalah dia berkaitan sama kedudukan ya, kedudukan. Nanti maka dia berupa titik koordinatnya ya. Gitu. Oke lah, langsung saja. Di sini kita sebut proyeksi vektor A pada B-nya itu adalah vektor C ya. Ini vektor C. Maka rumusnya apa, Nak? Iya, vektor A dikali vektor B itu dibagi sama panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Nah, sekarang kita masukkan vektor A-nya 2 minus 3, 1 dikali sama 2 minus 2 minus 1 per panjang vektor B. Ini tadi kita sudah dapat ya, berapa Nak panjang vektor B? Iya, dia 9. Berarti ini 9 pangkat 2 ya. Sorry, 3 harusnya. Panjangnya itu adalah 3 sebenarnya ya. Kemudian kalau misalkan dikuadratkan dia menjadi 9. Ya, 9 ini sudah hasil dari kuadratnya. Kemudian dikalikan dengan vektor B-nya itu adalah 2 minus 2 minus 1. Ya. Maka yang ini Nak, tadi kita sudah kalikan ya. Berapa hasilnya? 9. 9 per 9 dikali 2 minus 2 minus 1. Berarti ini kita bisa coret. Maka vektornya itu adalah kedudukannya di 2 minus 2 minus 1. Begitu Nak. Bagaimana? Bisa dipahami sejauh ini? Kalau misalkan masih bingung nanti silakan tanya ya. Nah, sekarang kita mau menentukan kalau misalkan proyeksi, kita balik. Proyeksi vektor B pada A. Nih. Maka nah, ini bedanya ya. Kalau misalkan A pada B, berarti nanti yang pembaginya itu kalau ini B ya. Tapi kalau misalkan pada A, berarti nanti yang pembaginya dengan yang dikalikan itu adalah vektor A-nya gitu. Maka dia vektor C atau proyeksi vektornya itu adalah vektor A, boleh sih ini vektor B. Vektor B dikali vektor A
dibagi panjang vektor A pangkat 2 dikali sama vektor A-nya. Begitu ya. Ya, perkalian yang di atas tadi sama ya, Nak ya. Dengan ini sebenarnya kan. Kita bisa langsung taruh 9. Kemudian tadi panjang vektor A-nya itu tadi berapa, Nak? Akar 14. Akar 14, Ibu tulis saya biar nggak bingung. Vektor A-nya 2 minus 3, 1. Ya, berarti ini 9 per 14, karena dikuadratin kan, dikali sama vektor 2 minus 3, 1. Maka vektor C-nya itu nilainya adalah 9, ini ya, 9 per 14 dikali 2, itu hasilnya 18 per 14. Terus 9 kali minus 3, minus 27 per 14 ya. Minus 27 per 14 sama satu lagi 9 per 14. Nah, ini adalah vektor C-nya. Aduh, tulisannya kurang rapi, Bu ya. Ibu tulis agak rapi dikit. Ini bagi 2, 9, ini bagi 2, 7 ya. Berarti kita bisa tulis 9 per 7. Yang ini berarti minus 27 per 14. Yang ini 9 per 14. Nah, kelihatan ya, ini adalah berubah vektor, ini juga vektor. Atau kalau mau dikasih IJK-nya, berarti vektor C itu adalah 2I dikurang 2J dikurang K. Gitu. Nah, kalau yang ini, Nak, dia 9 per 7I dikurang 27 per 14J ditambah 9 per 14K. Begitu. Oke, sampai sejauh ini bisa dipahami. Kalau masih bingung silahkan bertanya. Semangat dan memberkati.